Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka ke-6 perilaku organisasi. Jadi sebelumnya seperti yang saya sampaikan kemarin, saya mohon maaf saya tidak bisa mendampingi teman-teman via fax ya. Jadi 17 hari yang lalu ketika ayah saya serangan stroke itu kami bawa ke rumah sakit, ternyata hasil swabnya positif COVID. Jadi selama 17 hari kemarin ayah saya berada di ruang isolasi dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan doa dari teman-teman semua, per hari Jumat siang kemarin ayah sudah dinyatakan negatif COVID. Makanya kemarin keluarga harus memindah rumah sakit. Ya, sebenarnya masih di satu rumah sakit yang sama-sama di RSPAD, hanya beda bagian, beda manajemen antara RSPAD depan yang belakang. Jadi kami sekeluarga harus mengurus itu. Sekarang ayah saya alhamdulillah sudah dipindah ke ICU. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman karena kemarin belum bisa menemani ya pembelajaran kita melalui fax. Tapi semoga dengan video ini tidak mengurangi esensi belajar kita. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan nanti setelah materi ini, feel free boleh tanyakan di WhatsApp group atau mau japri tidak apa-apa, silahkan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tahap pembentukan kelompok. Jadi kalau dari tatap muka pertama sampai dengan tatap muka kelima kita masih ngomongin tentang individu, masih ngomongin tentang myself gitu ya. Nah, mulai sekarang kita sudah mulai beralih ngomonginnya ke grup atau tim. Oke. Nah, sesuatu itu dikatakan grup kalau apa? Jadi yang pertama, sesuatu itu dikatakan grup kalau jumlah orangnya 2 atau lebih. Jadi kalau isinya hanya 2 orang, itu sudah dikatakan itu bisa menjadi grup. Oke. Lalu 2 atau lebih individu ini ngapain? Mereka melakukan sesuatu yang penting goals-nya sama. Yang penting tujuannya sama. Yang penting garis finish yang mau dicapai itu sama. That's why mereka membentuk sebuah grup. Nah, mereka di dalam organisasi tersebut untuk bisa meraih tujuan yang tadi sudah ditetapkan, mereka harus saling berinteraksi. Dan yang paling suka dilupakan adalah ciri yang keempat. Orang-orang di dalam grup ini, ingat ya, mereka saling bergantung. Maksudnya apa? Performa seseorang atau performa sebuah divisi itu sangat bergantung pada performa orang atau divisi lain. Contoh gini, misal Stay kan baru ulang tahun ya. Misal Stay pengen bikin acara apa gede-gedean misalkan gitu. Pas dilihat anak-anak Stay mahasiswanya banyak banget yang suka K-pop nih. Yaudah deh kita undang BTS deh misal ya. Dari tim divisi acara ternyata sudah berhasil untuk menghubungi BTS, membuat jadwal, mereka pun agree untuk datang ke Indonesia di tanggal sekian. Oke, berarti secara performa sukses dong si tim acara ini berhasil mengundang bintang papan atas dari Korea main ke Indonesia. Tapi kesuksesan atau performa kerja tim divisi acara ini juga akan sangat bergantung dari divisi lain. Misal, sekeren-kerennya tim acara sudah bisa ngundang BTS, kalau tim humas dan publikasi kita tidak mampu menyebarkan informasi ini dengan seluas-luasnya, tetap aja yang datang dikit. Pertama. Atau yang kedua, sekeren-kerennya tim acara sudah mampu mengundang BTS, kalau tim dana usaha kita nggak bisa mendapatkan sponsor yang banyak, yang nggak jadi datang juga ke BTS ke Indonesia. Jadi artinya performa setiap orang atau performa setiap divisi dalam sebuah grup itu sangat bergantung dari performa divisi yang lain. Oke. Nah, yang sebelah kiri itu adalah grup ketika isinya hanya 2 orang. Kita sebut dengan diats. Oke, diats. Dadu, yoyo, angka, dadu, smile. Diats. Oke. Nah,
Tulisannya spellingnya kayak tadi, dadu, yoyo, angka, dadu smile, DYADS. Oke. Diets ini karakteristik seperti apa sih? Nah, karakteristik grup yang isinya hanya 2 orang, yang pertama hubungannya intim. Kenapa intim ya? Kan hanya berdua. Susah senang ditanggung berdua. Jadi hubungan mereka lebih eksklusif, hubungan mereka lebih intim. Nah, karena lebih intim, biasanya lebih emosional. Maksudnya gimana? Ingat ya, orang yang paling berpotensi menyakiti lu lebih dalam adalah orang yang paling dekat sama lu. Jadi semakin dekat seseorang sama kita, potensi dia akan menyakiti kita tuh lebih besar, dalam arti once dia melakukan sebuah hal yang membuat kita kurang berkenan, yang membuat kepercayaan kita runtuh, kita tuh akan lebih sakit dibanding orang lain yang entah siapa nggak terlalu dekat sama kita melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita sudah terlalu intim hubungannya dan kepercayaan kita eksklusif. Pokoknya yang gue susah seneng sama lu deh kerjain ya, ada masalah apa kita laluin berdua, itu kan hubungannya dibina tuh eksklusif. Tiba-tiba dia mengkhianati, jadi lebih emosional biasanya ya. Karena hanya 2 orang, maka kebutuhan partner dapat ditanggapi dengan lebih sungguh-sungguh. Ya kan, kalau bukan kita siapa lagi, kan cuma berdua soalnya. Nah, tapi diets ini rawan untuk hancur status sosial grupnya. Kenapa? Karena kalau satu orang ternyata memilih keluar, maka satuan sosial tadi akan hilang. Dari 2 orang, yang satu memilih out dari grup. Berarti sisanya tinggal satu. Ya, berarti kalau satu orang tidak bisa dikatakan grup. That's it. As simple as that. Ya. Contohnya apa sih grup yang isinya 2 orang? Gampang. Lu tiap hari juga lihat kok. Paling gampang adalah suami istri. That's it. Suami istri isinya 2 orang. Atau lu kalau ngerjain tugas kelompok apa dari dosen, yuk bikin ini ya, bikin tugas ini, nanti cari temannya berdua-berdua, ya udah, itu namanya diet ya. Pokoknya satu tim isinya hanya 2 orang. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Kalau yang isinya 2 orang disebut diet, maka yang isinya 3 orang kita sebut triad. Tulisannya sama, cuman DY-nya diganti triad, kayak nama bandnya Ahmad Dhani itu, triad ya. Nah, bagaimana karakteristik dari triad? Pertama, tentu adanya peran pihak ketiga, ya kan? Tadi cuma berdua, sekarang ada pihak ketiga. Nah, kesuksesan atau kegagalan dari grup ini sebenarnya bergantung pada peran dari pihak ketiga yang dipilih itu menjadi apa? Apakah menjadi penengah, apakah menjadi penguat, bahkan diam, apakah menjadi penghancur? Maksudnya gimana? Gini, ketika dia awalnya diet, hanya ada suami dan istri. Tiba-tiba muncul pihak ketiga. Kalau pihak ketiga ini anak, jadi suami, istri, dan anak, ya mungkin ini akan menjadi, anak itu bisa menjadi penengah dan penguat. Jadi kalau misalkan orang tuanya lagi konflik, ingat anak, yuk konfliknya reda lagi. Anak memberikan kebahagiaan, akhirnya jadi penguat keluarga lagi. Nah, tapi kalau misalkan triadsnya ini ada suami, ada istri, lalu pihak ketiganya adalah istri kedua, nah itu bisa menjadi penghancur. Nah begitu juga dengan grup pada umumnya. Jadi prinsipnya, ketika ada satu grup isinya 3 orang, kesuksesan atau kegagalan grup itu bergantung pada pihak ketiga. Karena kalau misalkan terjadi konflik, pihak ketiga itu mau ngapain? Apakah dia mau menengahi atau dia malah mau ikut-ikutan ngomporin lah kasarannya gitu ya. Nah, enaknya kalau di triads adalah ketika satu orang memutuskan untuk keluar grup, maka satuan sosial grup tidak langsung hilang. Yang ada dari 3 orang, keluar satu, berubah jadi diets. Kalau tadi kan diets, keluar satu langsung hilang grupnya. Kalau si triads ini keluar satu, dia masih tetap grup, tapi namanya berubah menjadi diets. Oke, next ini adalah jenis-jenis grup ya. Jadi grup itu ada formal, ada informal. Formal kita bagi 2 lagi, ada comment dan juga task. Kalau yang informal kita bagi menjadi persahabatan dan kepentingan. Oke, nanti ini kalau keluar di UTS, misalkan gue memunculkan sebuah studi kasus, ini masuk ke dalam jenis grup yang mana gitu ya. Maka cara lu mengidentifikasi, yang pertama cek dulu dia formal atau informal, itu dulu. Nanti kalau udah ketahuan dia formal, baru kita cari dia masuk ke komen atau ke task. Begitu juga dengan yang informal ya. Oke, sekarang kita bedakan dulu apa sih bedanya formal dan informal.
Namanya juga formal, berarti dia resmi, right? Segala sesuatu itu dikatakan resmi kalau dia ada SK atau surat keterangan atau surat kerja yang menyatakan bahwa ini memang ada organisasi ini, timnya ada ini, mereka mau bikin proyek ini. Pokoknya resmi ada SK-nya, that's it. Kalau dia tidak ada SK-nya, pasti otomatis masuk ke dalam informal. Ya, itu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke task dan komen. Ya, tadi sudah kita bahas ya, formal itu resmi dan ada surat keputusan. Nah, sekarang apa sih bedanya task dan komen? Saya mulai dulu dengan task biar gampang ya. Task itu kalau di Indonesia kan bahasanya tugas. Oke, jadi dalam hal ini ada tugas khusus yang diberikan karena organisasi mau bikin proker tertentu. Organisasi mau bikin program kerja tertentu, akhirnya ada tugas khusus yang diberikan. Apakah ini tugas yang biasa dilakukan sehari-hari? Bukan, makanya disebut tugas khusus. Misal, sebut saja kalau di stay itu ada Bu Yuni ya, Bu Yuni di bagian kepala pengajaran. Nah, tugas sehari-hari Bu Yuni apa? Sebagai kepala bagian pengajaran. Oke. Nah, tiba-tiba stay mau ulang tahun nih kayak kemarin. Yuk kita bikin acara budaya yuk di ulang tahun stay tahun ini. Nah, itu kan proyek khusus, ada acara khusus, nggak tiap hari dilakukan proyek acara budaya kan, hanya karena ada momen stay ulang tahun, kita bikin di sini. Nah, kita bikin acara budaya. Yuk, kita bikin susunan kepanitiaan acara budaya, ada tim publikasi, ada tim acara, ada tim konsultasi, dan lain sebagainya. Bu Yuni yang sehari-hari sebagai kepala pengajaran diminta Pak Ridwan Marongrong untuk menjadi tim let's say tim konsumsi di acara Permata Budaya. Nah, artinya itu adalah tasnya Bu Yuni. Jadi tas grupnya Bu Yuni apa ya, sebagai salah satu tim konsumsi di acara Permata Budaya, karena itu tugas khusus yang diberikan. Nah, apa kalau komennya? Komennya adalah tugas rutin organisasi. Jadi Bu Yuni sebagai kepala pengajaran itu masuknya ke komen, karena itu adalah tugas-tugas rutin yang setiap hari organisasi lakukan. Tapi kalau task grupnya itu adalah Bu Yuni terlibat sebagai anggota di tim konsumsi acara Permata Budaya. Ya, jadi prinsipnya gampangnya tas itu karena ada acara khusus, karena ada momen khusus, grupnya dibentuk. Kalau komen, karena memang itu adalah tugas sehari-hari organisasi, ya udah, berarti itu yang kita sebut dengan komen grup. Nah, makanya contohnya ada biro-biro, fakultas. Kalau di universitas ya, kalau di secara umum ya lu sebagai terlibat lu tergabung di tim sales, setiap harinya memang di tim sales, yaitu masuknya ke komen. Lu tiap hari terlibatnya di tim finance, yaitu ke komen. Ketika perusahaan punya acara khusus, lu diminta menjadi apa, itu baru masuknya ke dalam task group. Oke. Ini yang formal. Sekarang kita masuk ke informal. Nah, informal ini muncul karena adanya kebutuhan kontak sosial, ya, butuh ada teman, butuh channeling, butuh punya partner dan lain sebagainya. Sekarang kita bedakan mana yang persahabatan, mana yang kepentingan. Oke. Persahabatan itu kata kuncinya adalah adanya kesamaan tentang suatu hal. Bisa kesamaan minat, bisa kesamaan hobi, bisa kesamaan status ya, yang jomblo-jomblo yuk bikin grup yuk, yang jomblo-jomblo itu status misalkan, dan lain sebagainya. Intinya adalah kesamaan tentang suatu hal. Oke, contoh misal ini kan teman-teman kelas malam ya, misal Bambang bilang gini, nanti kalau misalkan udah nggak pandemik, yang cowok-cowok yang suka main bola, kita nge-futsal bareng yuk. Tiba-tiba mereka main futsal bareng, itu menjadi grup persahabatan. Kan sudah lebih sudah lebih dari satu orang, punya tujuan yang sama, mereka saling berinteraksi dan saling bergantung. Nah, jadi itu artinya teman-teman karena ada kesamaan
suka futsal misalkan ya, kesamaan suka olahraga, kesamaan pengen dapat refreshing setelah pandemi, akhirnya kita bikin grup yuk. Nah, itu namanya persahabatan. Kalau misalkan yang kepentingan itu berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Misal gini, eh, kalau tadi kan yuk yang suka futsal kita main futsal bareng nanti dirutinin tiap hari Jumat bisa gitu ya. Nah kalau kepentingan tuh kita gimana? Ada tujuan yang pingin dicapai secara spesifik yang sifatnya insidental. Maksudnya gini, misal sebut saja ada satu geng. Nah, ada satu geng ini berlima, satu orang besok mau ulang tahun tuh. Nah, biasa kan kalau orang mau ulang tahun kan dikasih surprise sama teman-temannya, dikerjain lah, diceplokin atau dikasih kado, dikasih kue segala macam. Nah, teman-teman yang lain bilang, "Oke, besok kita bakal ngasih surprise ke Dilan ya. Bambang, lu bawa kue. Milea, lu bawa telur misalkan. Siapa lagi bawa hadiah dan lain sebagainya." Jadi mereka karena ada sasaran yang sama, mau sama-sama bikin surprise untuk Dilan, mereka punya kepentingan yang sama, makanya mereka bikin grup untuk mencapai itu. Nah, bedanya persahabatan sama kepentingan, kalau kepentingan sifatnya insidental. Jadi let's say cuma sekali, ya kan ulang tahun nggak setiap bulan, ulang tahun tidak setiap hari. So, habis itu selesai. Kalau persahabatan, karena ini ada kesamaan hobi, kesamaan status, kesamaan let's say minat, itu bisa jadi jangka waktunya lama. Dari awalnya main bola setiap hari Jumat gitu ya, ternyata bisa bertahan sampai 5 tahun tiap Jumat mereka main bola terus bareng-bareng persahabatan ya. Jadi bedanya itu kalau kepentingan dia relatif hanya satu kali atau dia tidak reguler, kalau persahabatan bisa dijadikan reguler aktivitasnya. Oke, sekarang kalau misalkan gue kasih contoh studi kasus, misalnya gini, nanti pertanyaan LTS tuh akan tricky seperti ini ya. Kalau uh, sebut saja namanya Bintang ya. Kalau Bintang ini anak T, dia punya hobi untuk naik gunung, right? Karena dia punya hobi naik gunung, lalu dia lihat di stay ada ada grup yang isinya orang-orang juga yang sama-sama suka naik gunung, which is itu adalah Sakuntala. Lalu si Bintang ini masuk ke dalam Sakuntala tersebut dan menjabat sebagai wakil ketua Sakuntala. Nah, termasuk ke dalam grup apakah itu? Misal nanti kalau di UTS kayak gitu soalnya ya. Jadi tadi key pointnya adalah pertama hobinya naik gunung. Lalu dia ketemu organisasi yang sama-sama suka naik gunung berdasarkan hobi, right? Dia masuk ke UKM Sakuntala. Nah, di Sakuntala dia menjabat sebagai wakil ketua Sakuntala. Masuk ke dalam grup apakah itu? Oke. Saya minta teman-teman sekarang coba bayangin dulu, coba pilih dulu apa jawaban teman-teman. Yang penting lu coba analisis dia masuknya kemana. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya harap teman-teman sudah punya jawabannya masing-masing. Sekarang kita baru akan bahas kira-kira dia masuk kemana. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang bilang ini masuknya ke dalam grup persahabatan. Kenapa? Karena kesamaan tentang hobi. Hobinya naik gunung, dia gabung ke organisasi yang sama-sama suka naik gunung. Oke. Saya perlu ingatkan ke teman-teman, jangan lupa tadi di awal saya bilang, kalau mau menganalisis hal ini harus kita pecah dulu, dia resmi atau tidak. Setelah dia resmi atau tidak baru ketahuan dia formal. Kalau formal berarti pilihannya adalah komen dan juga task. Kalau dia informal baru pilihannya kepentingan dan persahabatan. Ya, sekarang pertanyaan gua, UKM Sakuntala itu resmi atau tidak resmi? Jawabannya pasti resmi. Karena pasti ada surat keputusan dari
ketua stay melalui wakil ketua bidang 4 kemahasiswaan, diturunkan lagi melalui senat stay, dari senat stay baru ke UKM yang ada di stay. So, semua UKM itu pasti jatuhnya adalah UKM resmi. Jelas ada surat keputusannya yang jadi ketua siapa, pembinanya siapa, program kerjanya setahun ngapain aja, itu jelas. Jadi dari situ aja kita sudah tahu bahwa oh, UKM Sakuntala berarti masuknya ke dalam grup yang formal. Oke, berarti kalau dia formal pilihannya tinggal komen atau task. Nah, sekarang kita lihat. Tadi katanya si Bintang ini menjadi wakil ketua Sakuntala. Nah, sekarang menjadi wakil ketua Sakuntala itu apakah pekerjaan rutin sehari-hari atau eksidental karena ada proyek tertentu. Nah, kalau namanya juga wakil ketua Sakuntala, berarti memang itu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dia. That's why kita masukkan itu ke dalam comment group. Nah, tapi kalau misalkan si Sakuntala ini bikin program kerja lagi, yuk 3 bulan lagi kita bikin naik gunung bareng dosen ke Gunung Ciremai, misalkan ya. Kita bikin kepanitiaannya yuk. Si Bintang kebagian tim publikasi dokumentasi nih, padahal sehari-hari dia sebagai wakil ketua Sakuntala. Tapi di khusus acara ini dia menjadi Humas dan Pupdok. Nah, itu berarti menjadi wakil ketua Sakuntalanya tetap di comment group, tapi menjadi Humas dan Pupdoknya masuk ke dalam task group. Ya, jadi nanti caranya seperti itu kalau keluar di UTS. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah risam, nanti teman-teman tinggal dibaca aja. It's very easy, ya. Saya langsung masuk ke sini saja. Kenapa sih orang-orang tertarik atau perlu ikut dalam sebuah organisasi, ya? Maka ini sebenarnya jawabannya adalah teori Maslow. Ada keamanan di sana, ada status harga diri di sana, ada afiliasi atau love atau channeling, dan pencapaian tujuan. Contoh keamanan kayak begini nih. Kalau lu lagi di jalan, lalu lu konflik sama pengendara lain, ya. Kalau orang yang lu ajak konflik itu menggunakan atribut tertentu, either dia pakai atribut jaketnya ojek online, atau dia pakai atribut partai tertentu, atau dia pakai atribut let's say polisi atau TNI pakai seragam, tentu lu akan berpikir berulang-ulang kali untuk cari ribut sama mereka. Kenapa? Karena lu tahu, once lu ajak ribut mereka, teman-teman yang satu organisasi sama dia, misal lu ngajak ribut orang Grab, orang lain yang ada di jalan itu yang merasa dirinya adalah driver Grab juga, pakai atribut Grab juga, otomatis tanpa tahu masalahnya langsung turun tangan, bantuin temannya, lu yang habis, kira-kira gitu. Gitu juga kalau yang lu lawan adalah orang dengan partai politik tertentu. Oke, di jalan mungkin nggak ketemu, tapi nextnya pasti akan ada konflik emosional dari orang lain yang merasa satu organisasi sama dia, kitanya diserbu juga. Begitu juga kalau yang lu lawan TNI, Polri, dan lain sebagainya. Intinya apa? Persamaan dalam sebuah grup menciptakan kontak emosional yang tinggi. Jadi kalau mereka merasa teman dalam satu organisasinya terancam, teman-teman lainnya punya kewajiban moral untuk support, membantu. So, ada rasa keamanan di situ. Oh, gue punya teman kok di sini. Ada yang siap bantu gue kalau terjadi apa-apa. Itu namanya keamanan. Ya. Sekarang kita masuk ke harga diri, ya, atau status. Nah, itu yang kita sebut dengan kemarin self esteem. Oke. Kemarin saya sudah coba jelaskan apa perbedaan self esteem dengan fisiologi, ya. Nah, sekarang saya pengen jelasin ke teman-teman bagaimana cara membedakan self esteem dengan afiliasi. Ini namanya Dita Sudaryo, ya. Jadi kalau teman-teman mau search siapa sih Dita Sudaryo, intinya Dita Sudaryo itu adalah putri bungsu dari Bapak Sutikno Sudaryo. Beliau adalah pendiri perusahaan Mugi Rekso Abadi. Jadi kalau lu suka main saham, kode sahamnya itu MRA. Nah, jadi Dita ini terlahir di keluarga yang duitnya tidak berseri, ya, alias tajir banget. Dia adalah bosnya Häagen-Dazs, tahu ya, es krim Häagen-Dazs. Nah, si Dita ini yang bosnya nih. Nah, prinsipnya adalah yang pengen gue cerita di sini, Dita itu punya grup arisan. Oke, nah
Kalau orang-orang terlibat dalam grup arisan, misalkan lu deh nanti kalau udah nikah, Bu ada arisan RT mau ikutan nggak segala macam ya. Tujuannya buat apa sih ikutan arisan ibu-ibu RT atau arisan komplek? Tujuannya supaya kita punya temen, kita terlibat dalam sebuah aktivitas, kita punya teman, kita punya channeling, artinya afiliasi yang mau disasar. Atau kalau di Maslow itu yang love, ya, yang love yang mau disasar. Tapi kalau si Dita Sudaryo dan teman-temannya ini yang mereka sasar bukan lagi love. Kenapa? Karena arisannya per orang itu bayarnya 500 juta sebulan. So kalau satu grupnya mereka bersepuluh, sekali ngocok itu dapatnya uang 5 miliar. Makanya ngasihnya cek. Nggak kayak kita dalam bentuk amplop, ngasihnya cek kalau mereka. Nah, kalau bentuk arisannya sudah seperti ini, yang disasar bukan lagi untuk afiliasi, tapi tentu untuk self-esteem, untuk harga diri, untuk status. Karena arisan 5 miliar bisa menciptakan pride dong bagi seseorang ya. Ingat ya, self-esteem itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pride. Bisa materi, uang yang sangat besar jumlahnya, bisa kedudukan, kedudukan jabatan, bisa channeling, tapi channelingnya itu adalah orang-orang yang terkenal. Misalkan teman gue itu adalah misalkan Pak Sandiaga Uno, misalkan gue kenal sama Pak Sandiaga Uno. Nah, awalnya kan kalau hanya kenal aja itu kan harusnya afiliasi. Tapi di sini adalah gue pengen nunjukin, gue kenal loh sama Pak Sandiaga Uno. Lu nggak kenal kan? Gue yang kenal. Nah, itu namanya pride, harga diri, status. Oke. Okay? Kalau yang untuk pencapaian tujuan itu very simple ya, saya nggak perlu jelasin ya. Memang dia masuk ke dalam grup supaya tujuannya lebih mudah tercapai karena dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. Next kita akan belajar tentang tahap perkembangan kelompok. Right? Kalau ini keluar di UTS, maka ini dia jawabannya. Secara umum semua infonya bisa teman-teman baca, sudah ada semua di slide belakang ya. Cuman saya pengen jelasin secara lebih simpel supaya teman-teman semoga lebih mudah memahaminya. Oke, kita mulai dari yang pre-stage. Bismillah ya. Namanya juga pre, berarti stage awalan. Pre itu kan awalan. Nah, apa sih yang terjadi di stage awalan ini? Yang terjadi adalah calon-calon pendiri organisasi itu sedang mencari partner. Jadi gue punya gagasan ini, gue pengen membentuk organisasi ini nih sesuai gagasan gue. Gue cari siapa ya orang lain yang punya gagasan yang sama supaya kita bisa partneran untuk bikin ini. Itu kita sebut dengan prestige. Jadi co-foundernya perusahaan sedang sama-sama mencari partner ya untuk mereka rumuskan visi misi perusahaan. Yuk kita mau bikin grup kayak apa sih? Ide lu kayak apa? Ide gue kayak apa? Itu namanya prestige. Tapi apakah organisasinya sudah dibentuk? Belum. Baru ngomongin dasar. Oke. Okay. Setelah itu selesai, baru mereka berubah ke forming. Namanya juga form. Form itu bentuk. Jadi organisasi baru dibentuk di forming. Ditandai dengan apa forming ini? Ditandai dengan si pendiri-pendiri tadi mulai buka open recruitment. Yuk kita butuh satu orang IT, kita butuh 2 orang di bagian sales dan pemasaran, kita butuh 1 orang di bagian admin misal ya. Mereka open recruitment. Nah, setelah orang-orang daftar masuk, itu semua status forming berhenti, pindah ke dalam storming. Storm itu adalah badai. Maksudnya apa? Ada badai di organisasi. Kenapa terjadi badai? Karena orang-orang yang sudah masuk ke dalam organisasi tadi masih pada bingung. Gue di sini sebagai apa ya? Pekerjaan gue ngapain ya? Target gue apa? Partner gue siapa? Gue kalau mau ngelapor kerjaan sama siapa? Aturan kerja di sini gimana? SOP-nya gimana? Itu storming tuh. Ada badai karena segala sesuatunya masih belum jelas, masih belum clear. Supaya badainya hilang, supaya aturannya ada, maka pindah ke norming. Kata dasarnya adalah norma. Maka dibentuklah norma-norma supaya badai tadi hilang. Norma di sini apa? Ya aturan-aturan, dibikin SOP, dibikin peraturan perusahaan, dikasih tahu kamu job desk-nya apa, job spec-nya bagaimana, cara kerjanya gimana, partner kamu siapa, nanti kamu kalau ada kendala hubungin siapa,
rantai kendali kamu kemana, nanti kamu ngelapornya ke siapa, semua dibikin aturan. Itu norming. Oke, setelah ada aturan, mereka baru bisa kerja. Itulah yang kita sebut dengan performing. Perform. Mereka sudah bisa mulai bekerja supaya tujuan yang tadi mau dicapai bisa terlaksana. Oke, setelah mereka bekerja, perform, setelah tujuannya tercapai, maka bisa masuk tahap berikutnya, yaitu adjourning. Adjourning itu apa? Dibubarin simpelnya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah semua jenis grup tadi akan masuk tahap adjourning? Comment, task, kepentingan, lalu ada persahabatan, apakah semuanya akan dibubarkan? Tentu jawabannya tidak, teman-teman. Kita lihat dari comment. Kita pakai contoh Bu Juni tadi di bagian pengajaran. Apa sih tugasnya pengajaran? Apa goals-nya pengajaran? Ya tentu menciptakan suasana atau situasi pembelajaran yang kondusif dari mulai pertama masuk sampai dengan Uber, right? Nah, oke, Uber sudah terlaksana. Semua berjalan dengan lancar. Goals tercapai dong. Setelah goals tercapai, apakah organisasi stay dibubarkan? Apakah Bu Juni setelah itu tidak menjadi ketua pengajaran lagi? Masih. Kenapa? Karena ada semester berikutnya. So, pekerjaan di comment group itu tidak akan pernah habis. Makanya comment group itu tidak akan masuk ke adjourning. Once perusahaan itu bangkrut, baru dia masuk adjourning. Ya, jadi kalau komen selama perusahaan itu masih berdiri, maka dia tidak akan masuk ke dalam tahap adjourning. Bagaimana kalau yang task group? Bu Juni tadi terlibat sebagai tim konsumsi di Permata Budaya ulang tahun stay. Setelah ulang tahun stay-nya selesai, apa iya grupnya lanjut? Apa iya Bu Yuni tetap jadi tim konsumsi? Kan enggak, grupnya pasti akan dibubarin. Baik Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Terima kasih kepada tim panitia. Besok kita makan-makan ya sebagai tanda pembubaran panitia ya. Nah, artinya task group itu akan masuk ke dalam tahap adjourning setelah tujuannya direalisasikan. Oke. Bagaimana kalau persahabatan? Nah, tadi saya bilang persahabatan itu bisa jadi reguler. Yuk main bolanya dilanjut lagi yuk, terus yuk. Nah, pokoknya selama ada persamaan hobi itu, ya grupnya tidak akan masuk tahap adjourning. Bisa aja dilakukan terus-menerus. Tapi kalau kepentingan, setelah kepentingannya selesai, ya dia akan masuk adjourning. Misal, udah selesai jeplokin nih, udah selesai ngasih surprise. Kan lu biasa tuh bikin grup dalam grup. Bikin grup WhatsApp isinya berlima, satu ada yang ulang tahun, lu bikin grup baru yang isinya cuma 4 orang. Grup surprise-nya si Bambang misalkan gitu, atau grup surprise-nya si Dilan kayak tadi. Setelah surprise selesai kan grupnya lu ilangin. Udah ya, live ya, udah selesai. Grupnya selesai. Atau lu misalkan contoh kepentingan lain itu adalah gini, bentar lagi kan udah mau UTS nih. Yuk kita belajar bareng yuk misalkan gitu. Punya kepentingan yang sama-sama ingin dapat hasil yang optimal ketika UTS nanti. Akhirnya mereka bikin grup belajar bareng. Nah, setelah UTS-nya selesai, ya grupnya dibubarin dulu. Nanti pas mau Uber kita bikin lagi ya belajar barengnya. Nah, artinya kepentingan itu bisa masuk tahap adjourning setelah goals-nya tercapai. Ya. It's very simple, semoga teman-teman bisa memahami ini. Nah, sekarang kita akan masuk faktor-faktor apa sih yang menentukan perilaku dalam kelompok. Ada 3, ada norma, ada ukuran, dan cohesiveness. Sekarang kita masuk dulu ke dalam norma. Norma kan tadi adalah aturan. Jadi segala sesuatu hal yang sudah distandarkan, apa yang distandarkan perilaku kita. Dengan ada aturan kan akhirnya semua orang berperilaku sama sesuai aturan. Nah, tapi ada sebuah penyakit dalam organisasi yang kita sebut dengan konformitas. Konformitas itu apa? Jadi gampangnya kita itu pengen perilaku kita itu sama dengan orang lain. Kalau memang itu berasal dari aturan dan itu adalah hal yang positif, itu nggak apa-apa. Misal organisasi bikin masuk kerja setiap jam 7 pagi, itu kan aturan. Nah, kalau lu akhirnya masuk jam 7 pagi, it's very good. Berarti kan lu pingin gue menyelaraskan perilaku gue sama dengan orang lain. Orang-orang pada datang jam 7 maksimal, gue juga ikutan datang jam 7. Kalau datangnya terlambat sendiri nggak enak, itu bagus, itu yang diharapkan.
Tapi ada kondisi di mana orang-orang itu ingin berperilaku sama dengan orang lain, padahal itu bukan berasal dari aturan yang make sense, bukan berasal dari aturan yang logis. Tapi karena lu berbeda, lu merasa diri lu tuh salah gitu. Misalnya gini, very simple. Lu bayangin lagi masuk ke kelas offline ya, kita kelas biasa di stay. Pas lu datang, tiba-tiba lu ngelihat semua satu kelas itu anak-anak pada pakai baju warna merah misalkan. Gak tau kenapa nih anak-anak pada pakai baju warna merah nih. Gue juga kebetulan pakai baju warna merah lagi. Lu datang pakai baju warna hijau sendiri. Terus lu bilang, waduh salah kostum nih gue. Itu gue bisa pastikan dalam hati lu, kalau bisa gue pulang ganti baju warna merah, balik lagi ke kampus nggak apa-apa deh gue jamarin. Yang penting gue sama yang lain. Padahal kan nggak ada larangan juga bahwa lu harus pakai baju warna merah atau lu tidak boleh pakai baju warna hijau. Tapi pada prinsipnya otak manusia itu sudah diset supaya kita pengen sama dengan orang lain. That's why kita merasa nyaman, kita merasa tenang karena kita sama. Nah, jadi lagi-lagi konformitas penyakit di sini adalah lu pengen sama, padahal itu aturan, bukan aturan, lu sendiri yang menciptakan aturan di kepala lu dan lu merasa aneh ketika lu berbeda. Kita coba putar sebuah video ya. Jadi ini video di Jepang, mungkin kalau di Indonesia ini kayak acara spontan. Lu tahu spontan nggak ya? Tahu lah ya. Zaman dulu tuh ada acara spontan komeng yang ngerjain orang-orang gitu kan. Nah, jadi nanti orang-orang di dalam video ini ceritanya mereka sedang ada di dalam lift. Oke. Lu bayangin lu masuk ke dalam sebuah lift. Nah, lu akan berdiri menghadap mana kira-kira kalau di dalam lift? Tentu kita menghadap ke arah pintu lift kan. Nah, jadi nanti ceritanya akan ada banyak orang di sana, satu orang menjadi target yang mau dikerjain. Selebihnya mereka adalah aktris, mereka sudah tahu skenario-nya kayak apa. Nah, nanti semua orang di luar yang di luar target tadi itu akan berdiri membelakangi pintu lift. Nah, kita akan lihat nih orang yang menjadi target, apakah dia akan tetap kokoh bisa berdiri menghadap lift atau pada akhirnya dia ngikutin orang-orang kebanyakan. Oke, kita mulai ya. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, yang pakai jas hitam, one other member of our staff, itu yang dikerjain. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. Mulai nggak nyaman dia. Sedikit-sedikit mulai beralih posisinya. He looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Orang yang pakai jas, yang pakai dasi, itu targetnya. And this man has apparently been in groups. Yes, dia berganti posisi. Konformitas terjadi. Yang pakai topi yang jadi targetnya. See if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There, notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? What? Jadi teman-teman lihat ya, ini konformitas nih luar biasa, kebodohan yang terjadi ya. Jadi ada pressure semacam-macam, kita dapat tekanan dari kelompok kalau kita berbeda kita salah. Nah, jadi
luar biasa nih, integritas seorang leadership diuji dalam sebuah konformitas. Jadi lu harus pastikan ini aturan ini make sense atau enggak. Ketika enggak make sense dan lu tahu diri lu adalah yang benar, yang diharapkan seorang leader tidak berubah posisi gitu. Kalau lu tahu bahwa posisi menghadap lift yang benar itu seperti ini, meskipun satu dunia bentuknya berbalik badan, ya lu tetap harus menjalankan yang benar, bukan menjalankan yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Ya, konformitas. So, ini kebodohan. Dan pertanyaannya, kebodohan itu menular atau enggak? Nah, ini menarik nih. Ternyata kebodohan itu menular, teman-teman. Saya lihatkan nanti video kedua, ini juga sosial eksperimen, sama seperti yang pertama tadi. Kalau tadi di Jepang, ini bukan di negara Jepang, nanti semoga teman-teman lebih paham bahasanya ya. Jadi di sini tuh nanti ceritanya ada sebuah klinik yang buka, mereka lagi promosi seperti gratis lah gitu ya, seperti gratis untuk datang ke sana. Nah, nanti orang yang baru datang ke klinik itulah sebagai target mereka. Orang-orang yang sudah berada di dalam klinik itu adalah aktris yang sudah tahu skenario-nya seperti apa. Bagaimana skenario-nya nanti? Nanti ketika ada bunyi tet gitu ya, pokoknya setiap ada bunyi tertentu, maka orang-orang ini semua akan berdiri. Setelah berdiri, duduk lagi. Nanti ada bunyi itu lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Nanti kita pengen lihat orang-orang yang dikerjain, orang-orang yang sebagai target nanti akan ngikutin nggak ya? Nah, kita coba lihat ya. Lagi-lagi ini adalah video konformitas. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. Itu yang dikerjain. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Your brain is just following the crowd. Without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Akhirnya ikutan. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Meskipun tekanan kelompoknya sudah hilang, dia masih tetap melakukan kebodohan itu. Apakah ini akan menular ke orang baru? Have a seat and they'll be happy to sit. Thanks so much. You think she'll teach the new guy what to do? The cameras rolling as more unsuspecting patients arrive. Ada lagi target baru datang.
but surely. What began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Appear to explain what's going on in their brains. Jadi ini luar biasa sih. Ini gue selalu ketawa tiap video ini meskipun udah berpuluh-puluh kali gue lihat ya. Tapi itulah manusia. Jadi mungkin kita bisa ketawa ketika kita nonton ini. Tapi yakinlah kalau kita di posisi mereka, kita ada pressure seperti itu, belum tentu kita sukses melewatinya kalau kita tidak punya integritas yang baik sebagai seorang pemimpin. Oke, jadi prinsipnya adalah integritas seorang pemimpin diuji ketika konformitas. Apakah lu bisa stand out with your with your belief, with your norm gitu ya. Kalau menurut gue ini nggak make sense, kalau menurut gue ini salah, meskipun orang lain semua kebanyakan ngelakuin itu, ya gue harusnya standing out with my prinsip lah, kira-kira gitu. Nah, jadi ini menjelaskan bagaimana peer pressure, bagaimana group pressure itu bisa menciptakan sebuah kebodohan, dan surprisingly kebodohan itu menular meskipun tadi si group pressure sudah dihilangin. Dan tadi semua aktrisnya sudah masuk ke dalam ruangan pemeriksaan ceritanya. Tinggal si target itu sendirian yang pakai baju ungu. Tapi meskipun si tekanan grup tadi sudah dihilangkan, dia tetap tuh ngelakuin kebodohan itu. Jadi luar biasa ya. Dan bahkan dia menulari ke orang-orang baru berikutnya. Nah, sebenarnya begitu juga dengan kondisi ketika kita ospek ya. Apalagi ini ospek zaman dulu. Ospek zaman sekarang sudah lebih mendidik lah dibanding zaman dulu. Ospek zaman dulu itu kita banyak disuruh ngelakuin hal-hal yang tidak masuk akal, yang cenderung membahayakan. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh angkatan atau teman-teman kita yang lainnya, kita merasa salah. Nah, jadi ini adalah bentuk bahwa yang namanya group pressure itu benar-benar bisa menggoyahkan sebuah kemampuan leadership dari seseorang. Oke, sekarang kita pelajarin. Kenapa sih manusia itu cenderung melakukan konformitas? Penemunya adalah salah satu tokoh yang terkenal adalah Sapolsky. Nah, ini sebetulnya ini untuk teman-teman di kedokteran ya, tapi nggak apa-apa, saya akan info ini supaya teman-teman kebayang kenapa sih ini bisa terjadi ya. Meskipun ini tidak akan keluar di UTS, tenang aja, yang penting teman-teman tahu. Oke. Jadi area yang hijau ini kita sebut dengan sistem limbik namanya. Jadi di dalam sistem limbik itu isinya ada dua. Satu disebut dengan amigdala, yang satu disebut dengan nucleus accumbens. Oke, lagi-lagi ini nggak usah dihafal, yang penting nice to know aja buat teman-teman. Amigdala itu dia yang berfungsi mengatur rasa sakit, rasa takut, adanya rasa gelisah, lu muak sama sesuatu, pokoknya segala sesuatu yang negatif lah, itu diaturnya di namanya amigdala. Nah, kebalikannya, rasa senang itu adanya di nucleus accumbens. Oke, jadi kalau happy ada di nucleus accumbens, yang negatif adanya di amigdala. Nah, Sapolsky ini menemukan hasil riset bahwa ketika kita berbeda dengan orang-orang yang ada di kelompok kita, maka amigdala itu akan teraktivasi. Oke, jadi yang tadi bagian rasa takut, rasa gelisah, rasa nggak nyaman, itu akan teraktivasi ketika kita berbeda dengan kelompok. Nah, semakin banyak di otak kita yang teraktivasi, jadi di otak kita itu tidak hanya amigdala, ada bagian-bagian otak lain pun yang berasosiasi dengan pengkoreksian kesalahan. Kayak tadi kita berbeda dari kelompok, kita ngerasa salah. Nah, ketika kita berbeda, amigdala teraktivasi dan komponen lain dalam otak pun yang berhubungan dengan pengkoreksian kesalahan juga teraktivasi. Nah, semakin banyak bagian otak teraktivasi, maka kita akan menjadi semakin merasa bersalah dan semakin merasa berbeda. Nah, jadi pada akhirnya apa? Tidak nyaman kan? Tidak nyaman muncul apa? Disonansi kognitif. Akhirnya balik lagi, manusia pada fitrahnya mencari kenyamanan, mencari ketentraman. Akhirnya gimana supaya nyaman? Sama deh sama kelompok, biar nyaman guanya, biar nggak kepikiran. Nah, jadi ini adalah alasan pertama kenapa manusia itu cenderung melakukan konformitas. Alasan yang kedua adalah di bagian bawah yang kecil ini itu ada kita sebut dengan kelenjar pituitari. Oke, jadi kelenjar pituitari itu adalah anatomi dari namanya hipotalamus. Lo nggak usah pusingin apa itu hipotalamus, tapi prinsipnya kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon oksitosin.
Nah, hormon oksitosin ini kita sebut dengan hormon cinta namanya, hormon oksitosin. Jadi hormon yang membuat ikatan sosial, ikatan untuk berafiliasi dengan kelompok, punya partner, punya channeling, punya pasangan, itu semua hormon oksitosin. Nah, ketika kita sedang bersama kelompok, kita merasa diterima, kita merasa sama dengan anggota kelompok, kita merasa menjadi bagian dari kelompok, tentu kita akan happy. Nah, ketika kita happy, maka hormon cinta ini atau hormon bahagia ini akan diproduksi. Oke, jadi dia ketika kita melakukan sesuatu yang happy, dia akan diproduksi. Hormon oksitosin keluar. Ya. Nah, teman-teman tentu masih ingat ada teori reinforcement ketika kita belajar motivasi. Ada dua ya, ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Ketika positif, tujuannya buat apa? Untuk perilakunya supaya diulangin lagi, gitu ya, supaya perilakunya diulang kalau reinforcement positif. Nah, ini ada hubungannya dengan hormon cinta yang kita sedang bahas atau hormon oksitosin. Ketika hormon bahagia ini muncul, ketika si oksitosin ini muncul, maka tubuh kita itu akan mulai mengenali, oh ternyata ini tuh yang buat saya bahagia. Oh ternyata kalau saya diterima oleh kelompok itu ngebuat saya happy. Oh kalau gue punya teman itu gue bakal happy. Oh kalau gue sama dengan kelompok, maka ternyata gue bisa happy. Nah, maka ini akan jadi reinforcement positif. Artinya apa? Akhirnya perilaku konformitasnya diulang lagi. Oh berarti next yang penting gue sama kelompok. Diulang lagi konformitas. Nah ini adalah alasan kedua kenapa manusia secara umum melakukan konformitas. Nah, for your information ini buat intermezzo aja ya. Jadi hormon bahagia atau hormon gembira di dalam tubuh kita tuh ada 3. Kita nyebutnya DOS sebutannya. DOS itu apa? Dopamin, D-nya dopamin, O-nya oksitosin, S-nya serotonin ya. Jadi hormon oksitosin pula yang menjadi jawaban kenapa sih lu bisa rindu sama pacar lu, kenapa lu bisa rindu sama istri lu, sama suami lu, kenapa lu bisa rindu sama siapapun orang yang lu sayang. Nah, jadi penjelasan simpelnya itu gini. Kalau lu lagi jatuh cinta gitu ya, terus lu ketemu sama gebetan lu, maka hormon oksitosin bekerja, happy kan? Nah, ini akan diproduksi. Nah, pas lagi makan somai berdua happy, keluar tuh hormon bahagianya. Lagi makan kerupuk berdua happy, keluar tuh hormon bahagianya. Lagi nonton happy. Intinya pokoknya lu lagi chatting, lagi ngerjain tugas bareng, tuh hormon bahagia terus diproduksi. Nah, hormon ini sifatnya sangat candu. Jadi hormon bahagia itu sifatnya candu buat tubuh kita. Karena apa? Karena reinforcement kan, harus diulang. Jadi dia candu, diulang karena dia reinforcement positif. Tubuh kita sudah mengenali apa sih yang bikin kita senang, apa yang bikin kita happy. Nah, karena tujuan hidup kita mencari keamanan, mencari kenyamanan, mencari kebahagiaan, maka tubuh kita tuh nagih. Yang membuat kita happy tuh akhirnya ditagih lagi. Makanya kalau lagi jatuh cinta atau lo sayang sama orang, terus tiba-tiba lu nggak ketemu sama orang itu, tiba-tiba lu nggak berinteraksi sama orang itu, akhirnya tubuh kita itu jadi nagih, woi mana woi yang bikin gue bahagia selama ini mana, akhirnya muncullah sebuah kata rindu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu memang ada scientific ya teman-teman. Itu semua bisa dicari akarnya dari mana, dan itu saling berhubungan. Jadi ilmu kedokteran tidak berdiri sendiri, ilmu manajemen perilaku organisasi tidak berdiri sendiri, itu semua bisa dikombin. Ya, mungkin juga kalau teman-teman pernah dengar misal ibu hamil misalkan, ibu hamil tuh nggak boleh stres ya, atau ibu menyusui juga nggak boleh stres ya, harus happy itu kan sering dengar kayak gitu kan. Nah jadi lagi-lagi penjelasan saintifiknya itu apa, hormon oksitosin tadi, hormon bahagia tadi. Jadi hormon inilah yang dengan izin Allah bisa membantu proses melahirkan. Dia bisa membuat pembukaan itu menjadi lebih smooth dan menyenangkan. Dia merangsang rahimnya kontraksi, akhirnya melebarkan leher, rahim, dan juga vagina untuk melahirkan. Kalau ibunya stres, hormon oksitosinnya dengan izin Allah tidak diproduksi, akhirnya akan terhambat persalinannya. Kalau misalkan untuk ibu menyusui, hormon oksitosin pula dengan izin Allah dapat merangsang produksi ASI. Kalau ibu menyusuinya stres, ASInya jadi sedikit bahkan tidak keluar.
Nah, makanya teman-teman yang laki-laki yang jadi calon bapak harus paham nih. Kenapa perempuan itu harus dibuat happy? Kenapa seorang istri yang posisinya lagi hamil dan menyusui dibuat happy? Karena ini ada scientificnya berhubungan sama hormon, nanti bisa berpengaruh ke dalam anatomi tubuh dan fisiologi tubuhnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar sedikit tentang hormon kebahagiaan. Kayaknya dari tadi gue jelasin kan happy-happy semua ya. Tapi teman-teman harus hati-hati dengan hormon kebahagiaan juga. Kenapa? Ingat ya, tadi dia sifatnya candu. Kalau yang hal yang merangsang candu itu positif, lu kangen sama anak lu kangen sama suami atau istri lu kangen baca Quran, karena baca Quran bikin kita tenang, ya hasilnya akan positif. Tapi kalau yang bikin candu itu hal negatif, ya tubuh kita tetap akan meminta mana yang bikin gue happy, mana yang bikin gue happy. Kalau selama ini yang bikin lo happy adalah pornografi, ya tubuh lo akan meminta lagi mana pornografi yang lain yang bisa bikin lo happy. Jadi hati-hati dengan rasa candu dan hati-hati dengan hal yang bisa membuat lo candu. Nah, kenapa pornografi itu bisa menyebabkan kecanduan? Maka jawabannya adalah PFC. Ya, lagi-lagi nih gak usah lu pusingin. Jadi gue pengen cerita gini. Tadi inget ya, masih ingat bahwa ada 3 hormon yang menimbulkan rasa bahagia. Kita singkat dengan sebutan DOS, dopamin, oksitosin, dan serotonin. Nah, ketika seseorang menonton atau melihat tayangan pornografi, based on research, maka dia mengaktifkan 4 hormon sekaligus. 4 loh. Tadi kita ngomongin hormon bahagia itu 3. Sekarang dia mengaktifkan 4 hormon sekaligus. Pertama, dia mengaktifkan hormon dopamin. Efek dari nonton pornografi itu menimbulkan rasa sensasi puas, senang, bahagia. Nah, tapi efek dopamin itu menuntut dosis yang makin lama makin besar. Jadi kalau sekarang lu minum obat 50 mg, bulan depan dia udah nggak mempan lagi pakai 50 mg, harus naik jadi 75. Nah, gitu juga dengan dopamin. Jadi kalau misalkan sekarang lu nonton pornografinya levelnya apa namanya masih adegan pegangan tangan, sudah merasa happy, nanti di tayangan berikutnya tubuh akan meminta yang lebih, jangan cuma pegangan tangan dong, naik lagi dong tayangan yang lain tuh, sampai akhirnya dari yang awalnya nonton hal yang biasa jadi pornografinya yang luar biasa karena dosisnya makin lama makin meningkat. Nah, cara kerja dopamin tuh beda sama oksitosin. Kalau oksitosin itu dia nagih dengan dosis yang sama. Ya, jadi kalau misalkan kemarin makan somai berdua aja happy, nanti lo ketemu makan apa lagi berdua udah happy, dia tidak menuntut hal lebih. Tapi kalau dopamin dosisnya harus dinaikin. Hati-hati ya. Nah, kalau misalkan apa namanya kita nonton kalik ada orang yang nonton pornografi sampai efek dopaminnya meningkat, dia tahu itu salah, tapi dia tetap harus melakukan itu karena dia nggak bisa ngelawan, sifatnya tuh nagih, kayak narkoba nagihnya. Bener-bener sekarang pakai narkoba cuma berapa kali, nanti ke depan pasti dosisnya meningkat. Dia tahu itu salah. Dia nonton pornografi awalnya apa menjadi tayangan yang luar biasa, dosisnya meningkat. Dia tahu itu salah, tapi dia tidak bisa melawan reaksi tubuhnya karena hormonnya bekerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia merangsang apa? Tadi kan dia merangsang 4 hormon sekaligus. Yang kedua, dia merangsang neuroepinefrin. Nah, jadi apa sih efeknya kalau neuroepinefrin ini bekerja? Nah, efeknya itu membuat pikiran kita itu fokus hanya tertuju pada satu hal. Satu hal itu apa? Satu hal yang membuat tadi kita happy. Nah, kalau lu happy-nya karena pornografi, neuroepinefrin itu membuat pikiran orang tadi akan fokus pada pornografi. Kok hanya itu doang? Otaknya nggak bisa lagi berpikir jernih, dia pasti akan malas belajar, dia pasti malas berpikir, apalagi disuruh mikir yang kreatif, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena otaknya sudah penuh dengan daftar-daftar kata-kata, kosakata, atau kejadian-kejadian yang dihubungkan, mohon maaf, dengan apa? Dengan seks. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang gue lingkarin PFC. PFC itu lo kalau misalkan sekarang lagi nonton, angkat tangan kanan lo, taruh di dahi. Nah, yang lo pegang itu namanya PFC. Prefrontal cortex ya. Jadi PFC itu area dahi kita. Nah, jadi prefrontal cortex ini, si PFC ini
kalau misalkan lu terbiasa nonton pornografi, maka PFC-nya sudah rusak. Prefrontal cortex-nya ini sudah rusak, si korteksnya. Jadi PFC ini apa sih? Ini adalah area yang bisa gampangnya itu ngebedain manusia sama binatang lah gampangnya. Jadi kenapa manusia itu punya etika, binatang nggak punya? Kenapa manusia itu bisa bertugas sebagai pemimpin, bisa ngambil keputusan, membedakan mana benar mana salah, bisa ngontrol emosi, bisa berkonsentrasi, bisa berpikir kritis, kita bisa ngerancang masa depan kita mau kayak apa, itu semua kerjanya PFC, prefrontal cortex. Nah, bayangin ketika orang itu sudah sering nonton pornografi, PFC-nya rusak, ya. Terus ketika dopaminnya tadi diproduksi terus-menerus dan dosisnya makin lama makin meningkat, maka area PFC ini akan gampangnya kebanjiran hormon dopamin. Jadi hormon dopaminnya bleber tuh di PFC. Nah, ditambah ada hormon neuroepinefrin yang membuat dia terlalu fokus sama pornografi. Dopaminnya makin banyak diproduksi. Akhirnya makin banjir. Inilah yang ngebuat PFC-nya rusak, nggak bisa mikir karena kebanjiran hormon-hormon dopamin dan juga neuroepinefrin. Makanya orang yang kecanduan pornografi itu bisa putus sekolah, bisa. Dan saya punya case terkait hal itu. Saudaranya sahabat saya itu dia tidak melanjutkan lagi dari kelas 5 SD. Dia berhenti di kelas 5 SD, bayangin. Karena sudah terlanjur kecanduan pornografi, otaknya udah nggak bisa mikir lagi buat sekolah. Otaknya udah cuma mikirin pornografi. Sampai akhirnya berhenti sekolahnya. Ini real, kasus nyata. Saya ada kasus nyatanya. Ya, jadi PFC itu adalah bagian otak yang paling mudah rusak. Nah, kalau sudah rusak, yang tadi itu semuanya bakal hancur. Merancang masa depannya nggak bisa, berpikir kritis nggak bisa, kreatif nggak bisa, mikirin lain nggak bisa. Oke, nah PFC itu bisa rusak karena apa sih? Karena dua hal. Yang paling utama itu adalah sebenarnya beberapa hal sih, tapi yang pertama benturan kepala. Tapi benturan kepala itu harus yang benturan dengan kerasnya luar biasa, eksidental luar biasa baru terjadi. Yang bisa merusak berikutnya apa? Nafza, jelas. Narkotik itu merusak PFC. Makanya orang-orang yang sudah kecanduan narkotik, dia tidak bisa lagi berpikir jernih. Apalagi disuruh merancang masa depan, gak bakal bisa dia. PFC-nya udah rusak. Yang ketiga, yang kita sebut dengan narkolema. Ini yang kita bahas dari tadi. Narkolema itu apa? Narkotik lewat mata. Sama-sama narkotik, sama-sama bikin candu, tapi narkotiknya lewat mata. Pornografi tadi. Ya. Jadi teman-teman, kenapa ini perlu saya masukkan? Karena saya tahu di usia-usia teman-teman, mau yang kelas pagi, mau yang kelas malam, itu ada resiko resiko untuk dihadang pornografi dari segala aspek. Nonton TV sudah banyak diselipin, nonton YouTube sudah banyak diselipin, nonton film-film luar negeri apalagi sudah banyak diselipin. So, saya pengen bilang bahwa pornografi itu candu. Dan dia bikin happy memang, based on research dia memang bikin kita happy. Tapi happy-nya sesaat teman-teman ya. Jangan sampai lu pertaruhkan masa depan lu rusak karena PFC kita rusak, prefrontal cortex tadi kita rusak, bagian otak kita rusak, kita tidak bisa berpikir jernih. Jangankan ngomongin masa depan, ngelola yang masa kini aja belum tentu bisa. Oke. Lalu tadi ada hormon ketiga dan keempat, serotonin dan oksitosin. Mungkin gue nggak perlu jelasin panjang lebar. Yang penting yang gue pengen jelasin tadi PFC itu, karena itu yang paling penting untuk teman-teman ketahui. Tapi intinya si serotonin sama oksitosin itu juga hormon-hormon yang membuat kita punya keterikatan lahir batin dengan hal-hal yang kita suka. Serotonin itu misalkan kalau lu lagi ada masalah, lu tahu pelariannya harus kemana, yaitu pelarian yang bisa bikin kita happy. So kalau orang yang bikin dia happy adalah pornografi, once dia dapat masalah di tempat lain, dia akan mencari apa yang bisa bikin gue happy ya, pornografi. Baik lagi ke sana, itu serotonin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman kalau tertarik kita bisa discuss lebih lanjut secara pribadi, atau lo mau cari di Google itu juga banyak. Tapi memang tidak semua hal di Google itu benar ya. Jadi ini gue juga menyaring-nyaring dengan apa yang pernah gue pelajari dulu di kedokteran gigi. Oke, jadi ini adalah gambar sebelah kiri dan sebelah kanan adalah gambaran otak kita. Kalau yang kiri itu kalau orang pengkonsumsi narkoba, nafza. Jadi ada 3 area otak yang rusak. Oke, surprisingly kalau lu kecanduannya pornografi, area otak yang rusak itu bahkan lebih dari nafza. Kalau di nafza hanya 3, di sini 5 teman-teman.
Ya, jadi berhati-hatilah, lagi-lagi bukan nafza lebih baik dari pornografi, bukan, cuman dua-duanya buruk. Cuman ternyata pornografi itu jauh getting worse than nafza, right? Kalau kecanduan pornografinya masih sejak anak-anak, nah itu bisa bukan hal yang bagus dalam arti satu sisi memang positifnya PFC-nya belum sempurna terbentuk. Jadi masih bisa diubah dibanding kalau kecanduan pornografinya ketika dewasa. Ketika dewasa PFC-nya sudah fix terbentuk. Jadi lo kalau mau merubah lagi sudah tidak bisa. Jadi kalau anak-anak let's say masih ada momen untuk memperbaikinya. Tapi kalau kecanduannya ketika dewasa, mohon maaf, itu sudah sangat susah untuk diperbaiki. Oke teman-teman, so otak yang rusak karena pornografi sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Apalagi lebih rusak daripada orang yang menggunakan narkotik. So please be aware, berhati-hati mencari hal-hal yang lu suka, dan pastikan hal-hal yang lu suka itu berasal dari hal yang positif. Nah, tadi kan gue bilang leadership seseorang itu diuji dengan adanya konformitas ya. Pemimpin yang menurut gue tidak punya penyakit konformitas menurut gue adalah salah satunya Erdogan. Dan itu foto ini sangat viral nih, di mana semua pemimpin-pemimpin negara itu banyak yang ngelihat ke atas, karena dia ngeliat teman-temannya juga pada ngelihat ke atas, akhirnya dia ikutan nengok. Hanya Erdogan yang tetap stand out from the crowd. Dia tahu bahwa gue hadir di sini buat apa, goals gue apa, yang penting menurut gue yang mana. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang lain ya. Jadi luar biasa memang nih sosok Erdogan ya. Ini contohnya stand out from the crowd. Dia tidak mengikuti keramaian, tapi dia yang menciptakan prinsipnya dia sendiri, dia yang ikut dalam prinsipnya dia sendiri. Oke, next. Ini adalah faktor kedua yang menentukan perilaku dalam kelompok. Nah, kita sebut dengan ukuran. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Kok bisa? Bukannya orang-orangnya kalau banyak bagi tugasnya jadi lebih terdistribusi, akhirnya tiap orang kerjaannya dikit, selesai dari pekerjaan. Bukan itunya, tapi dalam arti pemecahan konfliknya. Ketika yang berkonflik hanya 2 orang dibanding yang berkonflik 10 orang, tentu akan lebih mudah menyelesaikan yang 2 orang. Kan pemikirannya cuma 2, yang debat cuma 2, tapi kalau 10 yang debat 10 se-RT. Susah ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kalau di norma itu ada penyakit konformitas, maka di ukuran ada penyakit yang kita sebut dengan social loving. Social loving itu apa? Kecenderungan di mana manusia itu kalau kerjanya bersama-sama, dia bersama dengan grup, itu cenderung dia tidak mengeluarkan potensi terbaiknya. Instead of dia kerja sendirian. Jadi kalau dia kerja sendirian, dia baru all out. Tapi kalau dia punya partner, dia nggak akan all out. Kenapa? Ya itu manusia. Ah tenang aja, ada si Budi ini. Nanti juga Budi ngerjain tuh. Ah tenang aja, ada si dia ini, nanti dia kan bantuin. Nah, akhirnya yang awalnya kita bisa all out ngeluarin potensi kita, nggak kita keluarin tuh, karena kita rely on our peers, atau rely on teman-teman dalam satu grup organisasi kita. Nah, saya sangat mencegah terjadinya social loving, that's why saya tidak akan biasakan teman-teman untuk bekerja dalam kelompok di mata kuliah saya, ya. Karena menurut saya orang Indonesia tanpa dilatih kerjasamanya harusnya sudah bisa mampu bekerja sama dengan baik. Karena social loving ini salah satu hal yang paling sering terjadi di Indonesia. Kenapa? Indonesia tuh terkena guyup, terkena gotong royong. Lu sudah terbiasa untuk bekerja bersama orang lain. Saya nggak bilang bekerja dalam tim itu salah. Lu tetap harus bisa bekerja bersama orang lain, punya interpersonal skill yang baik, itu betul. Tapi bukan berarti lu tidak mengeluarkan potensi terbaik lu. Itu yang menjadi salah. Ya, makanya kalau ada tugas kelompok, biasanya dari 3 orang yang bekerja, yang kerjanya bagus cuma 1 atau 2. Pasti ada 1 orang yang kerjanya asal-asalan, free rider, tidak optimal karena dia social loving. Tenang aja, ada orang lain ini bantuin gue. Nah, gue gak mau kayak gitu ya. Makanya tugas akhirnya adalah teman-teman bikinnya tugas individu, yang video untuk skill yang lo punya. Oke, yang berikutnya adalah kohesif. Kohesif itu artinya apa sih? Nyatu, guyup, pokoknya terlalu deket. Nah itu cohesiveness tuh. Grupnya terlalu guyup satu dengan yang lainnya. Nah jadi kohesif ini kalau grupnya terlalu kohesif, grupnya terlalu sama, individualnya terlalu homogen, maka berpeluang terjadi yang namanya grup
grouping. Nah, apa sih grouping? Ini penyakit ya grouping itu. Grouping itu adalah kondisi di mana ketika kelompok membuat sebuah keputusan, yang dia pentingin itu bukan fakta-fakta real di lapangan, tapi yang dia pentingin adalah yang penting kita guyup ya, yang penting kita jangan berantem ya, yang penting kita gini terus ya. Nah, yang penting kita solidar ya. Nah, itu grouping tuh. Contoh paling gampang grouping adalah ketika invasi Amerika ke Irak. Itu contoh yang menurut gue sangat rigid. Itu grouping banget tuh. Jadi lu bayangin di satu organisasi ada Amerika, ada negara-negara lain. Tentu tahu dong negara mana yang punya power atau adidaya, salah satunya Amerika. Ketika ada satu bagian dari organisasi yang punya power lebih dibanding anggota organisasi lain, itu sangat berpeluang terjadinya grouping. Kenapa? Karena orang-orang yang powernya minor, negara-negara yang powernya minor, akhirnya cuma bisa manut sama negara-negara yang punya power gede. Kenapa? Karena kita mikir, udah deh daripada kita berantem sama Amerika, bahaya loh. Tapi produk kita nggak masuk ke sana gimana? Produknya diembargo gimana? Utang kita minta dilunasin sekarang gimana? Nah, akhirnya udah deh, yang penting kita kohesif, yang penting kita nyatu, yang penting kita guyup, yang penting kita solidar. Mau nanti di lapangan kayak apa, bodo amat deh, gue setuju aja. Tuh namanya grouping. Makanya ketika Amerika invasi ke Irak dengan alasan katanya ada nuklir, itu kan tidak real, tidak masuk akal. Tapi semua negara akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita nggak ada masalah di Amerika, itu grouping. Ya gue nggak tahu nih Omnibus Law sekarang apakah grouping juga. Gue pikir sih juga ada potensi grouping. Karena grupnya terlalu homogen di satu DPR itu, akhirnya semua orang, udah deh daripada kita masalah sama partai tertentu yang lagi gede di Indonesia, udah deh kita manut aja. Itu juga grouping. Ya. Nah, seperti apa sih gejala-gejala grouping? Ada 8. Ini sudah gue set dengan gambar-gambar yang semoga teman-teman mudah memahaminya karena gambar ini relate banget. Ya. Yang pertama adalah illusion of invulnerability. Jadi ini gambarnya gue kasih superhero. Nah, orang-orang di dalam kelompok yang grouping, mereka tuh merasa diri mereka superhero. Kalau superhero kan masalah apapun bisa dihadapin. Jadi diri mereka tuh istimewa dibanding yang lain. So masalah apapun pasti bisa gue hadapin. Gitu yang dibilang Amerika. Masalah Irak juga bisa gue hadapin kok. Apakah nuklir? Padahal nuklirnya nggak ada. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, believe in the inherent morality. Kata kunci adalah moral. Orang-orang di dalam kelompok yang grouping, mereka merasa punya moral yang baik. So, karena dia merasa orangnya baik, gue kan orang baik. Jadi tiap keputusan yang gue ambil pasti baik juga dong. Padahal belum tentu. Nah, ini ciri kedua. Ciri ketiga adalah stereotype. Dia memandang orang-orang di luar organisasinya dia yang beda kelompok sama dia itu jelek. Pokoknya yang paling bagus kelompok gue doang. Kelompok yang lain lewat lah pokoknya. Nah, itu namanya outgroup stereotype. Yang berbeda pandangan sama gue itu jelek. Yang bagus cuma yang sama dengan gue. Itu stereotype. Yang berikutnya adalah collective rationalization. Maksudnya apa? Jadi mereka itu kan ketika memutuskan oke, kita invasi ke Irak, itu kan sudah keputusan bersama. Nah, ketika mereka invasi bertahun-tahun sampai dengan sekarang tidak diketemukan itu yang namanya nuklir, seharusnya kan invasinya dihentikan dong. Nah, tapi bagi kelompok yang grouping, mereka akan bilang gini, ngapain dihentiin? Kan kemarin kita sudah ngambil keputusan itu bersama-sama. Ingat loh, bersama-sama. Berarti itu pemikiran rasional dari kita semua. Jadi apapun hasil di lapangan, lanjutin aja. Mau itu nggak ada, lanjutin aja. Karena ini adalah collective rationalization. Dan terbukti kan, masih tetap berlanjut dengan bentuk-bentuk invasi yang lain. Jadi mereka itu cenderung berlindung pada kemarin kan udah kita putusin bareng-bareng. Berarti itu rasionalisasi kita bareng-bareng. Apapun temuan di lapangan, tetap lanjutin hasil keputusan kita yang kemarin. Nah, itu adalah collective rationalization. Yang berikutnya adalah self-appointed mind guard. Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi ada invisible hands kita nyebutnya. Jadi ada orang-orang persis kayak di foto, dia yang menjadi sutradara, menjadi director dari sebuah skenario, ya. Jadi orang-orang di bawah itu cuma pionnya doang. Dia yang bisikin informasinya ini. Kamu nggak perlu tahu informasi yang lain. Yang perlu kamu lakukan cukup ini. Yang perlu kamu putuskan cukup ini. Tapi dia nggak kelihatan. Nah, dan katanya sih Indonesia lagi ada ini nih katanya. Wallahu a'lam, ya. Berikutnya adalah self-censorship. Jadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang pemikirannya berbeda itu dibungkam. Nah, ini adalah self-censorship. Dibungkamnya dengan cara apa? Dengan cara pressure on dissenters. Jadi dikasih tekanan. Lu kalau nggak setuju,
nanti gini ya, kita embargo ya, apa ya segala macam. Nah, jadi kalau teman-teman merasakan ada organisasi dengan 8 gejala tadi, hampir bisa dipastikan itu adalah grup yang isinya adalah grup. Apakah perlu bertahan di grup seperti itu? Tentu tidak, teman-teman. Ya. Berikutnya adalah illusion of anonymity. Jadi dia menganggap bahwa kalau apa yang dilakukan atau yang diputuskan itu sudah pasti disetujui oleh semua anggota kelompok. Padahal kan belum tentu. Kayak Omnibus Law, apakah semua fraksi setuju? Belum tentu. Tapi karena sudah ada grouping di dalamnya, ya sudah, akhirnya diputuskan. Ya. Nah, faktor terjadinya grouping itu ada 3, teman-teman. Ada yang pertama grup cohesiveness. Grupnya terlalu kohesif. Tadi kan terlalu pengen guyup. Ada pressure, ada tekanan. Tapi yang menarik ada yang kedua, struktural kelompok. Maksudnya apa sih? Ini dia. Struktural kelompok itu yang pertama adalah group insulation. Jadi kelompoknya itu terisolasi dari dunia luar. Kelompoknya itu terlalu eksklusif sampai orang luar itu nggak bisa ikutan cawe-cawe ke dalam. Ya, jadi pokoknya eksklusif banget dah ini kelompok, nggak bisa disentuh. Nah, hati-hati kalau teman-teman ada grup yang terlalu eksklusif, yang merasa dirinya paling benar, yang lain salah, itu berarti namanya group insulation. Dan itu potensi groupingnya besar. Yang kedua, lack of impartial leadership. Jadi si leadernya yang kurang di sini. Kenapa dia kurang? Karena dia punya kepentingan pribadi. Dia punya kepentingan pribadi, akhirnya dia menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Yang ketiga adalah lack of decision making procedure. Jadi organisasi tidak punya prosedur dalam pengambilan keputusan yang baik seperti apa. Kayak misalkan lagi ngomong mic-nya dimatiin, padahal lagi menyuarakan pendapat. Nah, itulah contoh lack of decision making procedure lah, di mana itu ya, kejadian di negara mana atau begitu. Dan yang terakhir adalah homogeneity. Jadi semakin grup itu homogen, sebenarnya semakin buruk. Kenapa? Karena terlalu sama. Ingat ya, kalau kita punya terlalu banyak persamaan, itu memunculkan potensi emotional touch. Jadi kita merasa sepenanggungan, merasa satu alma mater, misalkan merasa satu daerah, akhirnya kita mendukung deh apa yang teman kita lakuin. Nah, jadi makanya kenapa organisasi itu lebih baik diversity, lebih baik heterogen, supaya insight yang bisa diberikan juga perspektifnya berbeda-beda. Ya. Oke teman-teman, ini adalah materi kita pada tatap muka ke-6 ini. Semoga, mohon doanya dengan izin Allah, semoga kondisi ayah saya baik ya. Jadi nanti di tatap muka ke-7 saya bisa membersamai teman-teman melalui pembelajaran facts. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada yang belum cukup dipahami, feel free boleh ditanyakan di grup atau mau japri ke saya ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.